Baik, selamat datang Bapak Dewan Hakim dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Ya, selamat datang Bapak di Studio 3 RRI Singaraja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dewan Hakim, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa YouTube RRI. Selamat datang dalam acara final Lomba Tausiah RRI Singaraja yang bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Acara Lomba Tausiah akan segera dimulai. Dimohon untuk seluruh hadirin dapat mengikuti acara dengan tertib. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib Lomba Tausiah pada Pekan Tilawatil Quran RRI Singaraja tahun 2024. Untuk peserta, mohon diperhatikan. Tata tertib Lomba Tausiah Pekan Tilawatil Quran tahun 2024. 1. Peserta lomba sudah berada di arena lomba 30 menit sebelum acara. 2. Peserta lomba diwajibkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. 3. Peserta mendapatkan nomor undi pada saat registrasi. 4. Peserta lomba dipanggil berdasarkan nomor undian yang bersangkutan. 5. Peserta yang belum hadir pada pemanggilan pertama atau setelah 3 kali pemanggilan, maka akan di-rolling ke belakang. Dan apabila pada pemanggilan urutan terakhir pun juga belum hadir, maka peserta yang bersangkutan akan dinyatakan gugur. Yang keenam, peserta lomba dilarang meninggalkan arena lomba tanpa seizin koordinator lomba. Perlu kita perhatikan juga pada saat tata tertib saat tampil. 1. Peserta wajib mengucapkan salam baik di awal maupun di akhir penampilan. 2. Nada atau lagu yang dipakai untuk membaca kutipan ayat suci Al-Quran bebas sesuai dengan keinginan peserta lomba. Apabila salah, tidak ada pengulangan. 3. Maksimal waktu tampil peserta adalah 7 menit. 4. Tema tausiah yang disampaikan berkaitan dengan tema PTQ nasional, yaitu internalisasi nilai-nilai Al-Quran bagi generasi milenial menuju Indonesia emas.
Perlu kita ketahui bersama, di depan panggung ada indikator lampu yang perlu kita ketahui maknanya. 1. Lampu kuning pertama sebagai tanda persiapan memulai. 2. Lampu hijau sebagai tanda memulai. 3. Lampu kuning kedua sebagai persiapan berhenti. Dan yang keempat, lampu merah sebagai tanda mengakhiri tausiah. Saya juga memiliki tata tertib tambahan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. 1. Peserta tidak diperkenankan membawa naskah saat tampil. 2. Peserta yang melampaui batas waktu dapat menyelesaikan pidato sesuai, tetapi akan ada pengurangan nilai waktu lebih lanjut. Saya ulangi, peserta yang melampaui batas waktu untuk menyelesaikan pidato dapat melanjutkan sampai selesai, tetapi akan ada penghitungan nilai pada waktu lebih lanjut. Kriteria penilaian pada lomba tausiah kali ini meliputi 1. Kesesuaian tema dengan isi, yaitu penguasaan materi dan lain sebagainya. Bobotnya 40%. 2. Performance, meliputi ekspresi, gaya, dan improvisasi. Bobotnya adalah 30%. Selanjutnya ada vokal, seperti artikulasi, intonasi, dan sebagainya. Bobotnya adalah 20%. Dan yang terakhir adalah manajemen waktu dengan bobot 10%. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan Dewan Hakim pada pagi hari ini yang akan menilai teman-teman semua dalam penampilan tausiah pada pagi hari ini. Yang pertama ada Dr. Andes Haji Ahmad Yani MA, selamat datang Bapak. Kedua ada Bapak M. Syukri SPDI MPD, selamat datang di Studio 3 RRI. Dan yang terakhir ada Bapak Haji Ahsanuddin SAG MA. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai dengan penampilan peserta nomor urut 1. Namun sebelum itu saya akan membacakan sponsor yang mendukung pada acara hari ini. Yang pertama ada kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, ada kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, PT Amerta Indah Otsuka, Nirmala Oil, Amora Rental Fashion, dan juga Fai Rias Pengantin. Hadirin, saatnya kita mulai tausiah Pekan Tilawatil Quran tahun 2024 RRI Singaraja. Finalis nomor undi 01 segera menampilkan diri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah. Anak kembar bermain gulat. Hadirin, apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir, dalam kubahan syairnya pernah mengatakan, inna fi yadis syubbanil amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah terletak suatu umat, dan di kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Seorang proklamator bangsa, Insinyur Soekarno, dalam sebuah pidatonya menyatakan, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia.
Dua ungkapan tersebut hadirin telah mengisyaratkan kepada kita bahwa remaja dan pemuda merupakan agent of change, pelanjut sejarah, penerus cerita, dan penyambung tongkat estafet perjuangan dan cita-cita orang tua. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Menggemaskan, Mewujudkan Generasi Emas Berkarakter Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepadanya petunjuk. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah, Imam Ali As-Sabun dalam Safwatut Tafasir jilid 4 halaman 219 menjelaskan ayat tadi. Nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad khabara ummul ajibu ala wajhi sidqi bila ziyadatin wala nuqsani. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita aneh mereka menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam Safwatul Bayan Lim'anil Quran halaman 271 juga menjelaskan ayat tadi. Pada zaman kerajaan Dikyanus, hiduplah beberapa orang pemuda yang bersikeras menyebarkan agama baru yang pada saat itu berbeda dengan agama penguasanya. Akhirnya dikejar-kejarlah pemuda tersebut, bahkan hendak dibunuh oleh para prajurit kerajaannya, sehingga Al-Quran mengabadikan pemuda tersebut dengan nama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan sosok pemuda-pemuda yang teguh pendirian. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Pemuda-pemuda seperti inilah hadirin yang mampu menjadi pelopor pembangunan, inspirator pengetahuan, dan organisator kemajuan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Lantas, bagaimanakah dengan generasi muda kita saat ini? Pantaskah dikatakan sebagai bangsa yang berkarakter jika diukur dari sudut pandang Al-Quran? Faktanya hadirin, setiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita kriminal, tawuran antar pelajar, dan pembunuhan yang akhir-akhir ini viral di media sosial. Bahkan yang lebih parahnya lagi, menurut Retno Listiasti, seorang ketua Dewan FSGI mengatakan bahwa sepanjang tahun 2023 tercatat kasus perundungan di 12 provinsi yang mencakup 24 kabupaten. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah, maka timbul pertanyaan, apakah kita rela jika masa depan bangsa harus diukur, harus ditanamkan kepada pemuda? Tentu tidak. Oleh karenanya, terdapat 3 prinsip yang harus ditanamkan oleh pemuda yang saya singkat menjadi RRI. R yang pertama, rangkul generasi muda untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. R yang kedua, raihlah ridha Allah dengan membentengi diri ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Sehingga jika 2 hal tersebut dapat diimplementasikan, maka akan terwujudlah I, yaitu Indonesia akan melahirkan generasi yang hebat dan berkarakter Qurani. Kami yakin hadirin, jika ahlak bangsa ini adalah ahlak mahmudah, maka negara akan barokah. Jika putra-putri bangsa ini adalah orang-orang yang pintar, maka negara akan besar. Dan apabila pemuda-pemudi bangsa ini adalah orang-orang yang beriman, maka negara akan aman.
Jangan kau anggap pemuda hebat jika hidup selalu bermaksiat. Tiru akhlaknya Nabi Muhammad, dapat syafaat, dapat syafaat. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu melalui Pekan Tilawatil Quran Radio Republik Indonesia ini, saya mengajak kepada seluruh pemuda-pemudi, mari kita jadikan ajang ini untuk membangun spirit generasi muslim milenial menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Jika hal tersebut dapat diimplementasikan, maka akan terwujudlah tagline atau tema besar PT KRRI ke-54 tahun ini, yaitu internalisasi nilai-nilai Al-Quran bagi generasi milenial menuju Indonesia emas. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu telah penampilan dari nomor undi 01 pada Lomba PT KIT Cabang Tausiah. Selanjutnya kita panggilkan finalis peserta Lomba PT KIT Cabang Tausiah dengan nomor urut undi 02. Beri semangatnya teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tidak lupa pula yang saya banggakan, generasi muda sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Tak punya pacar, punyanya sahabat. Hadirin apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Tahun 2024 merupakan sebuah tanda bahwa sudah 24 tahun kita melewati abad ke-21, yang mana generasi platinum hidup dengan penuh kemudahan, fasilitas yang tak kurang, serta teknologi canggih yang merabah di seluruh dunia. Hal ini Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan abad pertengahan, menegaskan di dalam kitabnya Al-Muqaddimah bahwasanya pemuda yang tidak dididik oleh orang tuanya, maka dia akan dididik oleh zamannya. Bukan hanya itu, Benjamin Fine mengatakan di dalam bukunya 1 Million Delinquent, a generation will one day become our national leader. Pemuda hari ini adalah pemimpin pada hari esoknya. Ditegaskan lagi oleh Syekh Mustafa Al-Ghalayaini di dalam kitabnya Idzatun Nasiin bahwasanya inna fi yadi subbani amral ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah perkara umat, dan di kaki pemudalah kehidupan umat. Subhanul yaum rijalul ghan. Namun hadirin, ironisnya di zaman sekarang, akhlak dan mental pemudanya kian semakin bejat dan memalukan. Lantas
Bagaimana solusi kita dalam mempersiapkan generasi bangsa yang dinamakan generasi milenial demi mewujudkan Indonesia emas? Jawabannya, izinkanlah Al-Fakir pada kesempatan yang mulia ini mengangkat tema syarahan yang berjudul Pemuda Qur'ani, Solusi Mewujudkan Indonesia Emas. Sebagai landasan, firman Allah di dalam Quran surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Al-ayah Sadaqallahul Azim, yang artinya, wahai manusia, kata Allah bukan kata saya, sungguh telah datang bagimu pelajaran dari Tuhanmu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan penyembuh dari penyakit-penyakit dada, serta petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, Al-Imam Ali As-Sabuni mengatakan di dalam kitabnya Safwatut Tafasir jilid 1 halaman 443, beliau merupakan guru tafsir di Universitas Ummul Qura Mekah, bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah memiliki 4 tujuan. Yang pertama, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, ai mau'izatum min khalqikum. Al-Quran sebagai pelajaran dari Allah Sang Maha Pengajar. Kenapa demikian? Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Jawahirul Quran, bahwasanya beliau mengatakan seluruh ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, syifa'ul lima fis sudur, ayyasfi ma fiha minasyirki wasyakki wal jahli. Al-Quran sebagai obat penyakit batin seperti syirik, ragu, dan bodoh. Yang ketiga, hudan ay hidayatum minadh-dhalal. Al-Quran sebagai petunjuk dari jalan kesesatan. Dan yang terakhir hadirin, yakni Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai apa? Rahmatul lil mu'minin, ay rahmatul li ahlil iman. Al-Quran sebagai rahmat dari Allah untuk kita sebagai orang-orang yang beriman. Mulai awal hingga akhir bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya jikalau generasi bangsa menjadi generasi Qur'ani, yakni membaca Al-Quran dan mengharapkan di setiap harinya nilai-nilai Al-Quran, insya Allah pemuda akan memiliki hubungan vertikal kepada Allah sehingga menjadi pemuda yang pelopor bukan pengekor, sehingga menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang gemah ripah loh jinati, hingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah penampilan dengan nomor urut undi 2. Selanjutnya, izinkan saya untuk memanggilkan peserta nomor urut undi 03 untuk segera naik ke panggung. Beri semangatnya teman-teman.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin sahabat da'i dan da'iyah, dan juga para pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, keanekaragaman merupakan sebuah keniscayaan dan harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun bangsa. Indonesia kaya akan keberagaman, baik suku, adat istiadat, bahasa, budaya maupun agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia negara yang unik dan menarik. Namun sayang hadirin, di sisi lain masih banyak oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa kita melalui keanekaragaman. Konflik antar suku, budaya maupun agama masih sering kita saksikan. Bahkan hadirin, akhir-akhir ini konflik antar agama semakin marak yang memicu terjadinya kekerasan. Betul hadirin? Hadirin, oleh karena itu pada kesempatan RRI Singaraja kali ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Merawat Keberagaman untuk dalam lingkup Al-Quran. Dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Sayyid Qutb di dalam kitab tafsirnya Fi Dhilalil Quran jilid 9 halaman 139 menjelaskan kandungan ayat tadi. Adapun penciptaan manusia dengan berbagai macam bahasa dan warna kulitnya memiliki kolerasi dengan penciptaan langit dan bumi yang sangat mengagumkan ini. Sehingga hadirin, tidaklah pantas generasi muda seseorang merasa bangga, tidaklah pantas seseorang merasa tinggi derajatnya, tidaklah pantas sesama muslim diadu domba, tidaklah pantas merasa paling sempurna, bahkan tidaklah pantas saling menghina di antara kita. Sepakat? Hadirin, coba kita bayangkan derita rakyat Palestina dan Gaza. Betapa hari-hari dilewati dengan begitu mencekam. Keluarga mati terbungkam, kerabat dekat dibantai habis-habisan. Besok masih hidup pun sudah menjadi sebuah kenikmatan. Hadirin, timbul pertanyaan, apa yang harus generasi muda lakukan untuk merawat keberagaman yang ada di... Sebagai jawabannya,
Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman 337 menjelaskan, fa innal firqata halakatun wali jama'atin najahun. Sesungguhnya perpecahan merupakan kebinasaan dan persatuan merupakan sebuah keselamatan. Saling menghina satu sama lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tadi dapat saya tarik kesimpulan. Yang pertama, kita diciptakan dari berbagai macam bahasa dan warna kulit hanya untuk saling toleransi. Yang kedua, mari kita kokohkan persatuan dan kesatuan di antara kita dengan meneguhkan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saudara-saudara RRI pada kesempatan kali ini, sebelum saya mengakhiri tausiah saya, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke Singaraja membeli Fanta, pulangnya naik mobil taksi. Mohon maaf atas segala kata dan cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli kedong-dong. Yang bener aja, rugi dong. Masa ke Surabaya cuma beli kedong-dong. Hai, sorry ya, ini pantun bukan fakta. Saya ulang kembali lagi. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli kedong-dong. Jawab salamnya kok lo yo, yang semangat dong. Oke, kita jawab dengan semangat dan kompak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Yang telah Allah anugerahkan beliau kepada kita semua, sehingga kita mampu mengucapkan Sallallahu ala Muhammad bersama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dan hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Karena kita sebagai generasi milenial saat ini, ketika saya mengucapkan hadirin, kalian jawab oke Wir. Bisa? Hadirin rahimakumullah, luar biasa. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Iqra ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Para ahli tafsir sepakat bahwa ayat tersebut merupakan ayat yang pertama kali yang Allah turunkan kepada kita semua guna untuk membaca, belajar, mengkaji dan meneliti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan inilah hadirin, kita semua sebagai manusia lebih Allah muliakan daripada makhluk Allah yang lainnya. Dengan ilmu pengetahuan ini juga hadirin, kita terkhusus generasi milenial saat ini akan mampu menciptakan peradaban yang unggul untuk Indonesia bahkan dunia. Tentunya di dalam proses berikro,
di dalam proses membaca, belajar, mengkaji untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, harus kita sandarkan dengan ayat selanjutnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Artinya kita landaskan semuanya kepada Allah yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai generasi milenial saat ini, generasi yang hidup di tengah perkembangan zaman, generasi yang dihadapkan dengan berbagai macam masalah dan tantangan, dan generasi yang banyak orang bilang kecil dimanja, remaja berpoya-poya, mati masuk surga. Oi, oi, yaitu generasi yang diidentikan dengan kesenangan saja. Sehingga zona nyaman akan menjadi pilihan ketika ilmu pengetahuan diabaikan dan dilupakan. Sebagaimana contohnya berita mengenai tentang kasus seks bebas, perjudian yang merajalela, dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda kini telah menjamur di beranda sosial kita. Bahkan hadirin, akhir-akhir ini dunia pendidikan dihebohkan dengan kasus seorang pelajar yang menikam gurunya yang seharusnya dihormati dan ditaati. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin rahimakumullah, sungguh sangat meringis ketika kita melihat generasi milenial kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran, sehingga keresahan, kegelisahan, dan kehancuran moral generasi muda akan berdampak pada masa depan bangsa. Karena subhanul yaum rijalul god, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Karena itu kemajuan dan kemunduran suatu bangsa tergantung bagaimana karakter pemudanya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itulah Al-Quran memberikan kepada kita sebagai generasi milenial saat ini ilmu-ilmu pengetahuan untuk kita pelajari, kita teliti, kita pahami, lalu kita amalkan sepenuh hati, yang tetap kita sandarkan kepada Allah Rabbul Ilahi. Ketika hal tersebut mampu kita lalui, maka insya Allah Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Indonesia emas, Indonesia yang selalu dipuja-puja bangsa, Indonesia yang selalu kita rayakan. Maka insya Allah akan tercipta dengan prestasi anak bangsa. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selanjutnya adalah nomor urut undi terakhir pada final lomba PTHI Tabang Tausiah. Kita panggilkan nomor urut undi 05. Beri tepuk tangan dan semangat untuk teman kita nomor urut undi 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang katanya mau dapat syafaat,
tapi jawab salam gak ada yang semangat. Hadirin, ke minimarket beli markisa, pulangnya barang si indah. Hadirin yang jawab salamnya Marisa, semoga rezekinya melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat para Dewan Hakam yang arif dan bijaksana, yang saya hormati pula para rekan panitia dan tak lupa sahabat RRI dimanapun berada. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Sang Pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, yang membolak-balikkan hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat beriring dengan salam tak lupa kita haturkan kepada manusia termulia yang terkenal dengan sistem dakwahnya, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan manisnya ilmu pengetahuan dan canggihnya teknologi di zaman sekarang. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara soal teknologi itu merupakan salah satu hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita yang sekarang, apalagi di kalangan para remaja. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang mewujudkan generasi emas yang aksi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan Islam. Hadirin yang berbahagia, generasi emas 2045 sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Generasi inilah yang merupakan generasi milenial yang memiliki ide, cara, dan gagasan yang luar biasa serta canggih dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun hadirin, pernahkah kita bertanya mengapa disebut generasi emas 2045? Jawabannya adalah karena di tahun tersebut Indonesia, negara kita tercinta, berhasil merayakan kemerdekaan yang ke-100 tahun. Di tahun tersebut usia produktif akan semakin banyak dan teknologi akan semakin mengalami kemajuan. Mari kita lihat hadirin, banyak sekali putra dan putri Indonesia yang berprestasi di bidang teknologi. Contohnya saja Hairul Anwar yang ikut berkon 4G, Rian Kusumo yang membangun 1000com, Andre Surya yang ikut berkontribusi dalam film Hollywood, dan masih banyak lagi. Itu semua hadirin merupakan salah satu bentuk aksi adaptif, kreatif, solidaritas, dan intelektual anak bangsa yang patut kita tiru. Meski demikian hadirin, fatwa MUI menyatakan bahwa kecanggihan teknologi yang tidak difilterisasi bisa membawa dampak negatif bagi kita semua. Salah satu contohnya adalah dengan tersebar luasnya berita hoax di mana-mana. Menurut data BIN, 60% konten media sosial merupakan konten hoax atau berita tidak benar. Menurut Confounder Protektif, konten hoax meliputi beberapa unsur. Salah satunya adalah unsur iptek.
Hadirin, mari kita bayangkan jika hal ini dibiarkan terus-menerus terjadi, bagaimana perkembangan iptek kita nantinya? Tentu, iptek kita akan mengalami hambatan dan Indonesia belum bisa mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Lalu hadirin, apakah solusi yang bisa kita ambil untuk mengatasi hal tersebut? Ada 2 syarat yang perlu kita lakukan. Yang pertama, dengan menerapkan 3M. Menerima, memilih, dan mengkonfirmasi atau bertabayun. Sehingga informasi yang kita dapatkan bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Bukan hanya sekedar kita telan mentah-mentah begitu saja, apalagi sampai menyebarluaskannya. Yang kedua, dengan menuntut ilmu pengetahuan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oleh karena itu hadirin, marilah kita saling bahu-membahu untuk mewujudkan generasi emas yang aksi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan berlandaskan Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang meriah pada teman kita dengan nomor urut undi 5. Ya, oke. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, telah kita saksikan bersama penampilan 5 finalis Lomba Tausiah pada Pekan Tilawatil Quran tahun 2024 RRI Singaraja. Acara ini tentu tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dan support dari para sponsor. Kita ucapkan terima kasih kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, PT Amerta Indah Otsuka, Nirmala Oil, Amora Lental Fashion, dan Faye Rias Pengantin. Sebelum kita akhiri final Lomba Tausiah kali ini, kita berikan kesempatan kepada Dewan Hakim untuk memberikan komentar atas penampilan 5 finalis kita. Terima kasih. Ada beberapa catatan dan harapan dari Dewan Hakim, ini dari kami, bahwa penampilan kelima peserta ini sebenarnya sudah cukup maksimal, dan saya sendiri memberikan penilaian yang tidak jauh berbeda, hampir mirip-mirip saja, karena mempunyai kemampuan yang hampir merata. Ada beberapa hal yang saya sampaikan sebagai kesan bahwa lomba yang dilaksanakan oleh RRI ini merupakan ajang dari penampilan bakat dan minat dari adik-adik kita yang mesti harus kita pupuk dan mudah-mudahan tetap berkelanjutan. Dan informasi ini akan menyebar secara meluas, tidak hanya ada di sekitar kota saja, tetapi meluas sampai ke daerah-daerah lain. Harapan saya lomba yang semacam ini kepada RRI nanti diberikan waktu yang lebih panjang, karena saya melihat bahwa kalau diukur ini memang waktunya tidak terlalu panjang, artinya masih mestinya bisa ditambah kira-kira 1 bulan lagi untuk persiapannya. Saya kira dari saya seperti itu saja, mungkin dari tambahan dari teman-teman yang lain untuk memberikan kesan atau masukan-masukan untuk terlaksanaan
pelomba tausiah di Pekan Tilawatil Quran. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya pada peringkat atau finalis ini cukup ketat seperti yang disampaikan tadi oleh rekan kami. Itu dalam memberikan penilaian terlalu beda tipis. Barangkali ini karena nominator, sehingga kami hanya berpesan ke depan nantinya kepada peserta tidak hanya bersifat hafalan di dalam penguasaan materi, karena nanti di tingkat nasional tentunya akan dikasih materi dadakan. Oleh karena itu silakan memperkaya public speaking sehingga nanti dipersiapkan tidak hanya terbatas pada textbook saja, membaca dan menghafal teks saja, tapi lebih banyak kepada literasi di dalam memasukkan tema internalisasi nilai-nilai Al-Quran bagi generasi milenial menuju Indonesia emas. Itu saja yang kami sampaikan. Silakan kepada Dewan Juri Pak Haji Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 finalis ini memang sungguh luar biasa ya. Oleh karenanya jangan berhenti sampai di sini, jangan merasa puas ya. Baik nanti yang menjadi juara maupun tidak, pada intinya semuanya sudah menjadi juara. Oleh karenanya harapannya ke depan terus ya melatih diri, terus memupuk diri ya, sehingga tidak ada celah-celah ya kelemahan, celah-celah penilaian yang kurang ya. Karena apa? Karena terus belajar, karena terus berjuang ya. Yang selanjutnya harus dibedakan nih antara tausiah atau pidato dengan deklamasi, dengan puitisasi ya, ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Oleh karenanya itu juga perlu dipelajari ya, sehingga kecenderungannya memang pidato, kecenderungannya adalah tausiah. Begitu juga latihan-latihan vokal ya. Vokalnya adalah vokal yang jelas, walaupun kadang-kadang kita masing-masing ini punya karakter sendiri, punya bawaan tersendiri, tapi terus berlatih sehingga vokalnya memang betul-betul vokal yang jelas ya, yang jelas kita dengarkan ya, sehingga itu juga akan menambah puin, akan menambah nilai ya. Oleh karenanya saya ucapkan selamat ya, memang apa yang disampaikan tadi memang semuanya adalah terbaik ya, semuanya terbaik ya. Cuma nanti akan dipilih mana yang paling ya, di antara terbaik itu mana yang paling terbaik tentunya ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dewan Hakim atas masukan dan komentar. Ya, itu tadi adalah masukan untuk peserta. Kita harus tetap semangat, jangan pantang menyerah dan terus belajar. Ini adalah sebuah permulaan dan bukan sebuah akhir. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Hadirin teman Pro 2 dan pemirsa YouTube, terima kasih kepada seluruh peserta yang tampil pada hari ini. Kalian luar biasa. Kita tunggu penampilan kalian lagi di Pekan Tilawatil Quran tahun depan. Sekian adalah final lomba Pekan Tilawatil Quran tahun 2024 cabang tausiah. Saya Rohim Zofa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin mau foto bersama untuk yang kelima finalis, silahkan naik ke atas panggung. Ya, bersama dengan Dewan Hakim tentunya. Demikian Pekan Tilawatil Quran atau PTQ RRI Singaraja tahun 2024 atau 1445 Hijriah yang mengangkat tema